Begini Gus, ada yang ingin saya tanyakan. Jadi menurut saya ini hal yang sangat penting, ya, sangat penting sekali bagi saya, dan terkadang cukup mengkhawatirkan bagi saya sebagai anak bangsa. Jadi begitu masifnya fenomena di medsos, terutama ya, dari gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang mereka menyuarakan tentang khilafah di negeri ini. Apakah ini punya potensi merusak atau menghancurkan kesatuan dan ideologi bangsa ini ke depan? Karena menurut saya ini gerakannya sudah sangat masif, walaupun sebenarnya secara ormas mereka sudah dibubarkan secara legal oleh pemerintah, tapi riak-riaknya terutama di medsos itu itu kental sekali. Yang saya khawatirkan sebagai generasi bangsa ini yang jelas sangat anti dengan gerakan-gerakan yang intoleran terhadap perbedaan ini, saya cukup khawatir. Menurut jenengan gimana ini? Terima kasih Gus. Terima kasih pertanyaannya, bahwa intinya apakah suara-suara yang atau riak-riak yang hari ini muncul dan mereka dengan percaya dirinya menyuarakan khilafah gitu. Apakah itu berpotensi melemahkan ideologi bangsa ini? Gitu kan? Saya ingin menjawab bahwa dari awal, sebelum entitas bangsa secara formal ini ada atau lahir tahun 45, itu tahun 1911 itu Ormas Muhammadiyah berdiri yang digawangi oleh Hadratus Syekh Ahmad Dahlan. Kemudian 1926 itu baru adiknya muncul, yaitu Nahdlatul Ulama yang dikomandoi oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, dua ormas ini adalah cikal bakal dari nasionalisme, cikal bakal dari fondasi kebangsaan kita yang kuat, yang mengedepankan persatuan seluruh komponen yang ada di negeri ini gitu. Nah, sekalipun saya ingin menjawab bahwa seperti apapun masifnya mereka, seperti apapun percaya dirinya mereka hari ini menyuarakan khilafah, tetapi saya sangat optimis. Mereka itu kan orang-orang baru. Mereka sama sekali tidak ikut berkontribusi di dalam membuat fondasi bangsa ini. Makanya mereka mudah sekali mengatakan seperti itu. Mudah sekali ngotak-katik urusan fondasi bangsa ini. Saya juga, mereka itu pasti karena memancing kita semua sebagai anak bangsa, memancing kita semua untuk reaktif gitu. Ya kadang kita jengkel juga dengan mereka itu. Mereka kalau kita serius digeruduk banser yang 7 juta orang itu rampung gitu. Tapi kan kita anti kekerasan gitu. Tetapi sekali lagi, kita itu orang yang bisa pluralis. Kita bukan saja menghargai terhadap perbedaan perspektif dari semua komponen bangsa. Tapi ingat, kita hanya bisa menghargai, bahkan bisa bahagia dengan perbedaan. Syaratnya perbedaan apa dulu? Kalau cuma perbedaan sara, perbedaan perspektif, perbedaan pendapat, tetapi
yang sama-sama nasionalis, sama-sama hubbul waton, oke deh. Beda perspektif bagi kita sudah hal biasa. Tapi jangan berani-berani ngungkit-ngungkit soal kebangsaan, soal dasar negara, soal konsensus yang telah kita sepakati bersama, dan itu sudah menjadi representasi kepentingan kita bersama yang berbeda. Jadi dua hal itu jangan sampai diutik-utik, soal Pancasila, soal Bhinneka Tunggal Ika. Kalau berbeda di luar kedua hal itu, oke lah, mari kita berdebat. Gini Gus, jadi menurut saya kan mereka itu bagian dari anak bangsa ya. Tentunya dalam alam demokrasi tentunya mereka punya pendapat gitu kan. Apakah menurut Gusnya, kalau menurut saya hiroh mereka dalam menyuarakan tentang khilafah ya, perspektif mereka itu kan mereka menginginkan bahwa khilafah ini menjadi solusi atas keterpurukan bangsa ini ya, terutama dalam hal kepemimpinan tentang ideologi bangsa. Jadi mereka itu mungkin berpikir bahwa khilafah ini satu-satunya solusi untuk menjadi problem solving bahasanya Gus. Yeah. Jadi dari semua problematika yang ada di bangsa ini. Apakah menurut jenengan ini mereka sedang mabuk agama atau salah mengartikan antara hubungan agama dengan negara atau bagaimana Gus? Mungkin bisa ada jawaban yang lebih detail gitu. Karena menurut saya mereka juga bagian dari anak bangsa yang harus dirangkul atau diedukasi agar mereka kembali lagi meyakini konsensus bersama bangsa ini yang sudah disepakati oleh para founding father kita. Ya, memang kedepannya kalau sekedar diskusi, saya pun mungkin bisa memahami bahwa ada satu term yang namanya khilafah dari proses kesejaraan selama ini. Khilafah juga pernah berkembang di Timur Tengah, tetapi basisnya sangat lemah dan itu juga diintervensi oleh Barat. Dari dulu juga kita tahu bahwa yang namanya HTI itu komandonya itu di London kan gitu. Jadi Barat yang mengintervensi negara Islam kemudian untuk mengobok-obok satu rezim yang resmi, yang formal. Toh dalam proses sejarahnya tidak ada yang sukses di dalam membawa agenda khilafah itu. Bukan yang menjadi motivasi untuk membuat perbaikan-perbaikan dari rezim yang menurut mereka itu zalim, menurut mereka itu bahkan tauhid dan lain-lain yang demokrasi itu. Tapi alih-alih justru terjadi perang saudara, perang saling bunuh, saling darah tercacar di mana-mana itu karena apalagi Indonesia yang berbasis majemuk seperti ini gitu. Jadi menurut saya sangat tidak strategis, bukan lagi strategis tapi justru konyol kalau sampai di negeri yang majemuk ini kemudian memaksakan untuk menegosiasikan yang namanya ideologi khilafah itu sebagai pengganti ideologi Pancasila ataupun prinsip kebinekaan kita gitu. Tetapi saya optimis gitu, sepanjang ada NU di negeri ini, saya jamin mereka tidak mungkin akan bisa bangun. Buktinya mereka juga sudah tenggelam secara institusi formalnya, sekalipun secara di belakang layar mereka tetap bergerilya, membangun kekuatan, memobilisasi massa. Selalu timbul tenggelam, memancing-mancing republik ini dengan isu-isu khilafah itu. Tetapi yakinlah bahwa yang paling penting justru kita berdialog secara sehat, secara dewasa. Oke lah bahwa negeri ini, bahkan dimanapun negara ini pasca pandemi ini pasti banyak problem, terutama soal resesi ekonomi, soal
tragedi kemanusiaan, soal perebutan aset di dunia ini, soal perang dagang dan lain-lain. Bahkan ada perang yang konvensional hari ini terjadi di Eropa yaitu Rusia dan Ukraina, dan NATO sedang sampai detik ini masih panas. Jadi memang semua bangsa di belahan dunia ini sedang mengalami yang namanya proses recovery ekonomi, recovery politik, recovery kemanusiaan yang memang berat semuanya dialami oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Nah, solusinya ya kita duduk bersama, kemudian di mana letak-letak lubang-lubang yang sekiranya itu menjadi problem kita sebagai bangsa, problem akut kita sebagai negeri, tetapi jangan merusak fondasinya gitu. Kalau fondasinya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu sudah harga mati, itu sudah final, tidak boleh diutik-utik lagi. Jadi kalau rumah ini ada yang bolong atapnya, ya atapnya mari kita diganti. Kalau pagarnya sudah lapuk, ya mari kita cat kembali yang baru supaya kelihatan megah lagi, kelihatan harmonis lagi. Dan persatuan dalam konteks kemajemukan negeri ini itu jauh lebih penting, jauh lebih urgen untuk kita jaga, dan fondasinya harus selalu kita kuatkan. Saya kira itu. Terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.